Hai guys, di aplikasi ini teman-teman bisa mendapatkan pinjaman hingga 10 juta rupiah walaupun teman-teman baru bikin akun. Penasaran aplikasinya apa? Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini agar teman-teman bisa selalu mendapatkan informasi seputar pinjaman online, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan like channel saya sehingga bisa berkembang sampai saat ini. Dan juga semoga channel saya ini bisa memberikan informasi-informasi seputar pinjaman online yang banyak dibutuhkan oleh teman-teman di luar sana. Nah, sebenarnya pinjaman online ini merupakan salah satu jalan yang terbaik ataupun yang menurut saya sangat favorit ya ketika kita lagi membutuhkan dana, karena untuk kebutuhan dana ini macam-macam ya. Ada yang membutuhkan dana untuk modal usaha, untuk anak sekolah, bahkan untuk berobat. Jadi pasti teman-teman juga pernah mendengar dengan namanya pinjaman online yang banyak sekali digandrungi oleh masyarakat 3 tahun belakangan ini. Namun ada juga yang sering mendengar keluhan-keluhan karena banyaknya terjerat dengan yang namanya pinjaman online yang ada kita lihat di media sosial. Namun untuk meminjam uang sebenarnya bukanlah hal yang buruk ya, karena untuk itu semua adalah pilihan dari masing-masing, karena setiap pemberi ataupun penerima itu memiliki keuntungan baik bagi kita sebagai nasabah maupun bagi pihak pemberi pinjaman. Namun di zaman yang serba canggih ini kita memang harus berhati-hati dalam melakukan transaksi keuangan secara online, di mana maraknya perkembangan vintage ataupun pinjaman online. Sebaiknya memang pilihlah platform yang ataupun bank atau aplikasi yang terpercaya untuk kita meminjam uang ataupun meminjam dana. Salah satu ya yang menjadi parameter kita ketika kita ingin mengajukan pinjaman, sebaiknya carilah pinjaman online yang sudah terdaftar dan juga sudah diawasi oleh OJK. Jadi nanti akan saya review salah satu pinjaman online tentunya yang memang sudah terdaftar dan juga sudah berizin OJK, yang recommended buat teman-teman semua, apalagi bagi teman-teman pemula yang memang lagi butuh dana ataupun yang memang ingin mencoba mengajukan di pinjaman online. Namun harus diperhatikan, pinjamlah pinjaman online ini untuk hal yang lebih produktif ataupun untuk hal kebutuhan kita, jangan untuk membayar hutang ataupun untuk keinginan kita shopping atau untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan. Oke, kali ini banyak sekali orang-orang pasti lagi mencari rekomendasi aplikasi pinjaman online yang memang bisa kita gunakan walaupun itu limit besar ataupun limit kecil, yang pasti itu pinjaman online yang aman. Nah, kali ini saya akan mereview salah satunya yang bisa teman-teman gunakan, yaitu adalah Indosako. Tentunya teman-teman pasti tidak asing lagi dengan namanya Indosako, karena Indosako ini merupakan juga salah satu pinjaman online yang memang best seller dan banyak digunakan oleh teman-teman yang lagi membutuhkan dana darurat atau dana instan. Indosako ini adalah salah satu platform pinjaman online yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat meminjam uang secara online dan juga sudah terdaftar di OJK. Kemudian untuk cara penggunanya, aplikasi Indosako ini terbilang cukup mudah karena aplikasi ini menawarkan berbagai pilihan dalam pengguna aplikasi kepada pelanggannya. Jadi untuk aplikasi Indosako ini menyediakan pinjaman online berupa uang tunai yang bisa digunakan langsung oleh nasabahnya, oleh teman-teman yang lagi membutuhkan. Kemudian kita langsung cek keunggulan dari aplikasi Indosako ini. Nah, yang pertama, untuk aplikasinya sangat sederhana dan cepat karena untuk semua prosedurnya lebih mudah kita selesaikan. Jadi dengan menggunakan metode online, untuk aplikasinya sangat sederhana dan gampang untuk dipahami. Nah, yang kedua, untuk Indosako ini memberikan limit kredit memang cukup besar karena limit kreditnya dari 2 juta rupiah sampai dengan 10 juta rupiah.
rupiah yang bisa diberikannya kepada kita nasabah baru ataupun nasabah lama. Nah, kemudian untuk proses pembayarannya ketika kita membayar tagihan ini cukup sangat mudah untuk proses pembayarannya karena mereka memang sudah bekerja sama dengan bank konvensional dan kita bisa membayar di salah satu bank konvensional seperti Bank Mandiri, BRI, BNI dan lainnya dapat digunakan. Kemudian untuk persyaratannya di Indosat ini juga sangat mudah. Mereka hanya memberikan syaratnya hanya KTP saja dan juga tanpa jaminan. Dan juga tidak seribet aplikasi lainnya yang meminta slip gaji. Nah, kemudian untuk bunganya juga cukup rendah karena mereka menerapkan bunganya sangat relatif rendah yaitu 0,25% per harinya dari seluruh pinjaman. Tentunya ini merupakan salah satu pinjaman dengan bunga rendah jika dibandingkan dengan pinjaman online lainnya. Nah, kemudian kita lanjut bagaimana cara pengajuannya. Jangan di skip ya video saya agar teman-teman tidak gagal paham dan mengerti bagaimana cara pengajuan di Indosat ini. Oke, kita langsung aja ya, cekidot. Kemudian untuk cara pengajuannya di sini kita harus mendownload terlebih dahulu aplikasinya di Play Store. Silakan ketik Indosatku maka akan muncul nama aplikasi pinjaman online Indosatku. Silakan diinstal sampai dengan proses installnya selesai. Nah, kemudian setelah installnya selesai barulah kita proses pembuatan akun. Dimana untuk pembuatan akun ini kita menggunakan nomor handphone yang aktif. Kenapa harus aktif? Karena nanti kode OTP-nya akan dikirim melalui SMS ke HP kita. Jika nomor handphone kita tidak aktif, maka kode OTP-nya tidak bisa dikirim ke handphone kita dan akun kita tidak bisa diaktifkan. Karena jika kita sudah memiliki akun, barulah kita bisa mengajukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian setelah akun kita berhasil diaktifkan, maka kita mulai mengajukan pinjaman. Di sini kita mengisi data-data terlebih dahulu sebelum limit pinjaman diberikan kepada kita. Kita berkesempatan untuk mendapatkan pinjaman sampai dengan 10 juta rupiah. Itu tergantung dari nilai scoring yang kita terima setelah kita pengisian data. Beberapa data yang dibutuhkan di sini ada informasi pribadi, informasi pekerjaan, kemudian hubungan ini maksudnya nomor kontak darurat dan juga informasi identitas dan juga informasi nomor rekening. Itu semua juga harus kita isi. Jadi isilah sesuai dengan permintaan yang ada di dalam aplikasi. Kemudian setelah itu kita mulai mengisi informasi yang dibutuhkan, dimulai dari informasi pribadi, kemudian informasi pekerjaan, hubungan kontak darurat, kemudian informasi identitas dan terakhir adalah nomor rekening. Nah, pastikan semua data diri merupakan data asli karena di Indosatku tidak akan menerima jika kita memasukkan data palsu. Mereka pasti bisa tahu ya data palsu atau tidak karena mereka memiliki mesin yang bisa menilai scoring kita apakah kita layak untuk diberi pinjaman atau tidak. Nah, kemudian barulah kita bisa langsung melakukan pengajuan pinjaman dengan sudah memberikan syarat-syarat yang diminta tadi. Jadi untuk pengguna baru nanti akan keluar berapa limit pinjaman yang pantas untuk kita. Namun bagi kita untuk nasabah lama, jika kita memiliki nilai scoring yang baik dan juga dalam proses pembayaran tagihannya kita lancar, maka kita juga akan dinaikkan limit pinjaman kita. Bahkan ada yang sampai 10 juta hanya baru satu kali pinjam, mereka sudah bisa meminjam 10 juta rupiah. Jadi untuk mendapatkan limit yang besar, pastikan kita lancar dalam pembayaran pinjaman. Nah, kemudian setelah semua data-data terisi dengan lengkap, maka untuk data kita ini akan diverifikasi oleh pihak perusahaan. Maka jika setelah verifikasi, jika pinjaman kita diterima, nanti kita akan mendapatkan notifikasi persetujuan di dalam aplikasi. Nah, setelah mendapatkan notifikasi, maka saat itulah dana pinjaman juga akan langsung cair ke rekening kita. Prosesnya bisa sangat cepat, hanya dalam
hitungan jam saja kita bisa menerima pinjaman kita tersebut sesuai dengan pengajuan kita. Nah guys, itulah review dari saya tentang Indosatku sekaligus edukasi tentang pinjaman online yang saya berikan buat teman-teman semua. Semoga informasi saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa gunakanlah pinjaman online ini untuk hal yang benar-benar sangat dibutuhkan, dan sisakan sedikit untuk kita membangun usaha kita agar pinjaman kita ini bisa lebih produktif dan bisa menambah pemasukan keluarga dan bisa mensejahterakan ekonomi keluarga. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.